تفضل. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi. Yang dimaksud dengan mengilmui atau ilmu yang dimaksud di dalam kitab usul salasah ini adalah mengetahui Allah, mengenal Allah, dan juga mengenal nabinya. Kemudian di sini Syekh Saleh Al-Fauzan memberikan penjelasan qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Maksudnya kaifa ya'riful 'abdu rabbahu, bagaimana seorang hamba dia mengenal Tuhannya. Ya'rifu bi ayatihi wa makhluqatihi. Ada suara Ustaz? Ulang-ulang. Tadi tiba-tiba hilang. Ya. Dari qauluhu aja coba. Baik. Ya, Syekh Saleh berkata, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa ma'rifatullah, yang dimaksud ilmu di sini adalah mengenal Allah. Kaifa ya'riful 'abdu rabbah, bagaimana seorang hamba mengenal atau mengetahui Tuhannya. Ya'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Seorang hamba dia dapat mengetahui Tuhannya dengan tanda-tanda kebesarannya dan juga ciptaannya. Famin ayatihi al-lail wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah malam dan juga siang. Wa min makhluqatihi asyams wal qamar. Dan di antara ciptaannya adalah matahari dan juga bulan. Kama ya'ti bayanu hadza insyaallah. Dan insyaallah pembahasan ini akan dijelaskan. Ya'rifullah bi ayatihi al-kauniyah wa ayatihi al-qur'aniyah. Seorang hamba dia mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat Quran. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah adalah kebesaran Allah berupa ciptaannya di alam semesta ini. Adapun ayat Qur'aniyah itu ayat yang sudah jelas kita mengetahuinya ya. Idza qara'al Qur'an, jika dia membaca Al-Qur'an, arafallah subhanahu wa ta'ala annahu huwallazi khalaqas samawati wal ard. Jika seorang hamba dia membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan langit dan juga bumi. Wa annahu huwallazi sakhkhara ma fis samawati wal ard. Dan dialah yang menjalankan dan melaksanakan apa yang terjadi di langit dan juga di bumi. Wa annahu huwallazi yuhyi wa yumit. Dan dialah Allah yang juga menciptakan, menghidupkan dan juga mematikan. Yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fal Quran yu'arrifu billahi azza wa jal. Maka Al-Quran mengenalkan hambanya mengenalkan kepada hamba Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala. Maksudnya Al-Quran memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan mengenai Tuhan seluruh hamba Allah Ta'ala ini.
wa annahu huwallazi an'ama 'alaina bi jami'in ni'am. Dan memberikan pengetahuan kepada seorang hamba bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat kepadanya dengan segala nikmat. Maaf ya. Dengan segala nikmat. Wa annahu huwallazi khalaqana wa razaqana. Dan dialah yang menciptakan kita dan juga memberikan rizki kepada kita. Fa idza qara'tal Qur'an, maka jika Anda membaca Al-Qur'an, arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka jika Anda membaca Al-Qur'an, maka Anda akan mengenal Tuhan Anda dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga apa yang dilakukannya. Wa idza nazarta fil kauni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala annahu huwallazi khalaqa hadzal khalq. Dan jika Anda melihat pada ciptaannya alam semesta ini, maka Anda akan mengetahui bahwa Tuhanmu subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan ciptaan ini. Wa sakhkhara hadzal kaun wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjalankan dan mengatur keberlangsungan alam semesta ini subhanahu wa ta'ala wa sakhkhara hadzal kaun wa ajrahu bi hikmatihi, dengan hikmahnya dan juga dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilmu billahi azza wa jalla. Inilah yang dimaksud dengan mengenal Allah Ta'ala. Yang dimaksud mengenal Allah, kita mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan apa yang dilakukannya. Kemudian juga mengenal Allah melalui ciptaannya, ayat-ayat kebesarannya, baik yang di dalam Al-Quran maupun yang berupa makhluk ciptaannya, seperti gunung, matahari, kemudian bulan, siang dan malam, dan sebagainya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma'rifatu nabiyyihi, dan juga mengenal nabinya. Siapa nabi seorang hamba tersebut? Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwal muballighu 'anillahi azza wa jal. Karena beliaulah yang menyampaikan wahyu dari Allah azza wa jal. Wa huwal wasithah bainana wa bainallahi azza wa jalla fi tablighir risalah. Dan beliaulah perantara antara kita dengan Allah Ta'ala dalam menyampaikan risalah. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara. Dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan risalah, bukan dalam hal berdoa. Misalkan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara agar doa kita terkabul. Ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Maka beliau hanya menjadi perantara dalam menyampaikan wahyu, bukan dalam hal mengabulkan doa dan sebagainya. Kalau kita berdoa, langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku, seorang yang berdoa kepadaku, idza da'an, jika dia berdoa kepadaku. Jadi langsung saja berdoa kepada kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi Muhammad. Istighotsah kepada Nabi Muhammad, tawassul kepada Nabi Muhammad, ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian la budda an ta'rifahu, ta'rif man huwa. Wajib bagi Anda untuk mengetahui Nabi Muhammad, mengetahui siapa itu Nabi Muhammad, wa ta'rif nasabahu, dan juga mengetahui nasabnya, garis keturunannya, wa ta'rif baladahu, mengetahui negerinya, Makkah, wa ta'rif ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui apa yang beliau bawa berupa wahyu sallallahu alaihi wasallam. Ta'rif kaifa bada'ahul wahyu, bagaimana permulaan turunnya wahyu.
wa kaifa qama bid-da'wah ila Allah azza wa jalla fi Makkah wal Madinah, dan bagaimana beliau berdakwah kepada Allah taala di Makkah dan juga di Madinah. Ta'rif siratar Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mengetahui juga bagaimana perjalanan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau biikhtisar, walaupun dengan ringkas. Ada buku ringkas itu PDF di Google, itu lumayan bagus untuk orang awam, sekitar 51 halaman, namanya Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad. Ini salah satu buku dari ulama Saudi Arabia kalau tidak salah. Kemudian ya, buku ini bagus untuk orang awam karena ringkas dan mencakup keseluruhan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita membaca terjemahan Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri mungkin panjangan, kita bisa baca buku ini. Bukunya ringkas, dia cuma 51 halaman dan per halamannya juga tidak terlalu banyak paragrafnya. Mungkin Ustadz Rofi bisa share nanti ya di grup atau di channel. Nanti bisa. Terus paragraf berikutnya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ila akhirin nasabin nabawi asy-syarif allazi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah, ini nasabnya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai akhir nasab beliau, akhir nasab Nabi yang mulia ini, allazi yantahi ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang akhirnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Nabi Ismail, nasabnya melalui Nabi Ismail kemudian ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Adapun Bani Israel ya, itu dari jalur Nabi Yakub. Yakub itu, Israel itu sebenarnya Nabi Yakub dalam bahasa lain. Jadi kalau kita menyebutkan la'natullah ala Israel itu kurang tepat ya. Kita katakan saja la'natullah ala Sahyuni, Zionis. Semoga Allah melaknat Zionis, jangan melaknat Israel, karena Israel itu Nabi Yakub. Nah, Bani Israel ini dari Nabi Yakub ke Nabi Ishak, kemudian ke Nabi Ibrahim. Kemudian wa ta'rif kaifa 'asha qabla al-bi'tsah, dan hendaknya engkau mengetahui bagaimana Nabi Muhammad hidup qabla al-bi'tsah, sebelum diutus. Wa kaifa jaa al-wahyu minallahi 'azza wa jalla, dan bagaimana datangnya wahyu dari Allah 'azza wa jalla. Wa madza amila alaihi salatu wassalam ba'da bi'tsati, dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan setelah diutus. Ta'rif dzalika bi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengetahui hal tersebut dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah adalah perjalanan hidup atau sejarah. Wala yaliqu bil muslim ayajhal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa tatba' atau tattabi' syakhsan. Kaifa tattabi'u syakhsan wa anta la ta'rifu. Dan tidaklah pantas bagi seorang muslim ya, dia tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim dia mengikuti seseorang, bagaimana Anda mengikuti seseorang dan Anda tidak mengetahui orang tersebut, tidak mengetahui namanya, tidak mengetahui nasabnya, tidak mengetahui sejarah hidupnya, ya Anda tidak bisa mengikutinya dengan baik ya. Hadza ghairu ma'qul, ini tidak masuk akal. Seseorang dia ingin mengikuti
seseorang, dia ingin mengikuti seseorang tapi dia tidak mengetahuinya, ini tidak masuk akal. Kemudian di sini di atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa ma'rifatu dinil Islam, dan juga mengetahui, mengenal agama Islam. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan memberikan penjelasan, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam, maksudnya adalah allazi huwa dinu hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa dinullah azza wa jal allazi amara bihi ibadah. Bahkan Islam ini adalah agama Allah azza wa jalla allazi amara bihi ibadah, yang mana Allah azza wa jalla memerintahkan hambanya dengan masuk Islam atau dengan perkara-perkara yang ada dalam agama Islam. Wallazi amaraka bittiba'ihi wa anta mutalabun bihi, dan juga Allah yang memerintahkan kamu untuk mengikuti agama ini dan Anda mutalab bihi, dituntut untuk berislam. La budda an ta'rifa hadzal din, wajib bagimu untuk mengetahui agama ini. Wal Islam huwa dinu jami'ir rusul, dan yang namanya Islam, agama Islam adalah agama seluruh rasul. Para rasul semua agamanya Islam. Kullur rusul dinuhum al-Islam. Setiap rasul seluruhnya agamanya sama, yaitu Islam. Bil ma'nal am, dari sisi umum, dengan makna umum ya. Tes, ada suara? Sudah. Tamam Ustaz. Afwan, ini wifi-nya agak bermasalah. Kemudian tadi sampai mana ya? Ya. Kullu rusul dinuhum al-Islam. Setiap rasul seluruhnya beragama Islam. Agama mereka Islam. Bil ma'nal am, dengan makna umum. Ya. Islam nanti dibedakan, ada yang bermakna umum dan juga khusus. Fa kullu man ittaba'a rasulan minar rusul fahuwa muslimun lillah. Maka siapa saja yang mengikuti seorang rasul dari para rasul yang diutus oleh Allah, fahuwa muslimun lillah, maka dia disebut muslim. Muslim di sini secara bahasa yaitu tunduk lillah, kepada Allah azza wa jalla, munqadun lahu, dan juga patuh kepadanya. Itu yang disebut Islam. Muwahhidun lahu, dan juga mentauhidkan Allah. Jadi setiap orang yang mengikuti para rasul dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, itu disebut dengan muslim. Secara umum disebut muslim, karena dia tunduk patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Tentu setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul, ya harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Maksudnya mengikuti beliau, mengikuti syariat beliau, karena beliau penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya, dan menjadi syariatnya berlaku kepada umat-umat
beliau dan setelahnya. Setelah beliau wafat, wajib bagi seseorang mengikuti beliau dan tidak sah jika mengikuti nabi sebelum beliau dalam perkara syariat, karena dalam akidah sama saja Islam gitu. Muwahhidun lahu, dan yang mengikuti seorang rasul dia akan mentauhidkan Allah secara pasti. Hadzal Islam bima'nal am, dan ini yang dimaksud dengan Islam secara umum. Dengan makna umum, Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Innahu dinur rusul jami'an. Islamlah agama para rasul seluruhnya. Fal Islam wal istislamu lillahi bit tauhid, dan yang disebut dengan Islam adalah istislam, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bit ta'ah, dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal khulus minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri atau khulus ya. Berlepas diri itu kalau di ta'rif lain atau pengertian lain yang datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut al-bara'ah, berlepas diri dari syirik dan juga orang-orang musyrik. Dan ini juga sama maknanya seperti itu. Jadi kalau ditanya Islam secara istilah itu apa? Ini adalah Islam secara istilah. Maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulus minasyirki. Yang dimaksud dengan Islam secara istilah, kalau tadi kan secara bahasa Islam artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Adapun secara bahasa, Islam adalah tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, patuh kepada Allah dengan ketaatan, dan juga berlepas diri dan menjauhi dari syirik dan juga orang-orang musyrik. Kemudian halaman berikutnya, di sini disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bil adillah. Nah, seorang hamba hendaknya mengetahui Allah, Rasulullah dengan dalil-dalil. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan ini, kita akan bahas terlebih dahulu. Ini ada lanjutannya. Ammal Islam bima'nahul khas. Adapun Islam secara khusus maknanya, itu kan tadi Islam secara umum ya. Setiap rasul agamanya Islam, tapi itu dimaksud Islam di sini adalah secara umum. Adapun secara khusus yang disebut dengan Islam, fahuwallazi ba'atsallahu bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebut Islam secara khusus adalah agama yang mana Allah Ta'ala utus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada maksudnya Allah memberikan agama ini, menurunkan agama ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ba'da bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setelah diutusnya Nabi Muhammad, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dina illa dinu alaihi salatu wasallam, maka tidak ada agama yang berhak untuk diikuti selain agama Islam secara khusus ini, yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wal islamu inhasara fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam fala yumkin lil yahudi ay yaqul ana muslim. Dan yang disebut Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhasara fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya terkhusus fi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengikuti Nabi Muhammad. Jadi jika ada seseorang misalkan fala yumkin lil yahudi ini disebutkan, maka tidak bisa seorang Yahudi dia mengatakan ana muslim, saya muslim, tidak bisa. Ya, dia mengikuti nabi, seorang nabi dari para nabi yang diutus kepada umat manusia, yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi yang bisa disebut muslim selain dia yang mengikuti agama Nabi Muhammad ini, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awin Nasrani, atau Nasrani misalkan dia mengatakan ana muslim, saya muslim. Kenapa? Karena dia mengikuti salah satu nabi yang diutus.
Ini juga tidak bisa, karena setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada seseorang yang berhak disebut sebagai muslim selain dia yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yattabi'uhu. Maka tidak ada yang bisa disebut seorang muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad, akan tetapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Fal Islam ba'da bi'tsatin Nabi huwa ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya Islam, agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikutinya. Tidak ada yang namanya Islam selain agama yang Nabi Muhammad bawa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Hadza huwal Islam bima'nahul 'am wa bima'nahul khas. Inilah yang disebut dengan Islam secara umum, baik secara umum maupun secara khusus, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Nabi Muhammad, agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kemudian Syekh Saleh menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qauluhu bil adillah. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bil adillah, dengan dalil-dalil. Seorang hamba mengikuti atau mengenal Allah dan juga Rasulnya dengan dalil. La bit taqlid wa innama bil adillah minal Qur'an wa minas sunnah, hadza huwal ilm. Tidak dengan taklid, ikut-ikutan, wa innama bil adillah minal Qur'an wa minas sunnah, hadza huwal ilmu. Akan tetapi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis, as-sunnah. Hadza huwal ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu. Kemudian Syekh Saleh membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam nazamnya Al-Kafiyatus Syafiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatuhum ulul irfani bal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'yi fulani. Terjemahannya, ilmu adalah perkataan Allah, apa yang dikatakan Allah dan juga apa yang dikatakan Rasulnya. Kemudian qala sahabatuhum ulul irfani, dan juga apa yang dikatakan para sahabat. Hum ulul irfani, merekalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, ilmu bukanlah penisbatanmu kepada orang bodoh yang membandingkan bainar rasul wa baina ra'yi fulani, antara perkataan Rasulullah dengan perkataan atau pendapat seseorang. Ini maksudnya adalah bahwa ilmu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Hum ulul irfan, karena merekalah yang memiliki pengetahuan yang lebih, pengetahuan yang sempurna mengenai apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan seseorang hendaknya tidak membandingkan antara perkataan Rasulullah dengan perkataan selain beliau, dari ulama misalkan. Karena memang perkataan ulama tidak maksum, mereka tidak maksum, artinya tidak terlepas dari kesalahan. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini maksum, terbebas dan terlepas dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Hadza huwal ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu, pengetahuan. Al-ilmu huwa ilmul kitab was sunnah. Yang namanya ilmu adalah pengetahuan akan Al-Quran dan juga as-sunnah. Amma aqwalul ulama, adapun perkataan para ulama, fahiya tashrah wa tuwaddihu faqat kalamallahi wa kalama rasulihi
sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan ulama ini hanya menjelaskan dan juga memberikan sama tasyrah wa tuwaddih. Ya, syarah itu penjelasan, tuwaddih artinya menjelaskan juga sama. Perkataan para ulama ini hanya menjelaskan kalamullah, firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kita perlu mengetahui ya, tidak semua orang dia bisa mengambil pengetahuan langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para sahabat bisa karena memang mereka memiliki zauq atau alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka bahasa Arabnya memang bagus. Oleh karena itu Al-Quran turun kepada mereka. Kemudian juga nalar mereka baik. Berbeda pada orang-orang zaman sekarang. Hatta orang Arabnya sendiri, mereka dalam memahami Al-Quran akan beda dengan apa yang dipahami para sahabat jika tidak mempelajari ilmu-ilmu alat. Usul fikih, bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah dan sebagainya. Jadi tidak semua orang bisa mengambil ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di halaman berikutnya, ini ada penjelasan Syekh Saleh lanjutannya. وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا خَطَأ. Ya. Dan terkadang pada perkataan para ulama ini atau sebagian perkataan para ulama ini ada kesalahan. Wal adillah laisat kalamal ulama. Dan yang namanya dalil itu bukan perkataan para ulama. Innamal adillah yal ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Yang namanya dalil adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi. Wa amma kalamul ulama fahuwa syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidzalika la annahu dalilun fi nafsihi. Adapun perkataan para ulama, maka perkataan para ulama ini hanya menjelaskan, wa muwaddih, menerangkan, wa mubayyin lidzalika, dan juga memaparkan perkataan Allah dan juga Rasulnya. La annahu dalilun fi nafsihi. Bukan dalil tersendiri. Jadi perkataan para ulama bukan dalil tersendiri. Dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hadhihi hiyal mas'alatul ula wa hiyal asas. Dan ini adalah permasalahan pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matannya. Wa hiyal asas. Dan dia adalah permasalahan yang utama, asas. Bada abiha Syekh rahimahullah li'annaha hiyal asas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai dengan permasalahan tersebut karena memang permasalahan tersebut adalah permasalahan yang utama. Wa innama yubda'u bil aqidah wa bil asas bit ta'allum wa ta'lim wa da'wah ila Allah azza wa jal. Dan sesungguhnya pengajaran itu yubda, dimulai dengan akidah. Wabil asas, dan juga asas. Permasalahan-permasalahan pokok. Bitta'alum wa ta'alim wa da'wah ilallah. Ya. Baik itu belajar, mengajar, dakwah kepada Allah Azza wa Jal, dimulai dengan akidah dan juga permasalahan-permasalahan yang pokok. Yubda bil aqidah li'annaha hiyal aslu wa hiyal asas. Dimulai dengan akidah karena dia adalah permasalahan yang pokok dan juga asas. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan membaca atau membahas terlebih dahulu permasalahan taklid. Ya. Permasalahan taklid ini kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa taklid semuanya mazmum, tercela. Padahal tidak semua taklid itu tercela. Ya. Bagaimana taklid atau mengikuti seorang ulama itu tercela? Di saat banyak umat Islam, kebanyakan mereka malah tidak memahami secara rinci ilmu-ilmu agama. Ya. Ada yang tukang bakso,
Ada yang pekerjaannya pergi ke sawah, dagang di pasar. Jika dituntut untuk meneliti perkataan-perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Muhammad dalam hadis-hadis, tentu ini akan memberatkan. Padahal Nabi Muhammad bersabda seperti apa? Nabi Muhammad bersabda, "Inna dina yusrun." Agama ini mudah. Kalau seandainya agama ini mudah, bagaimana seseorang yang dia itu awam, dia dituntut untuk meneliti firman dan juga sabda Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah. Ini tentu akan memberatkan. Ya, di sini kita akan membaca matannya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Apa itu taklid? Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, beliau berkata, yang namanya taklid, ittiba'u man laisa qawluhu hujjah, mengikuti seseorang yang perkataannya itu bukan hujjah, bukan dalil. Yaitu ulama, mengikuti ulama, kata Syekh Al-Utsaimin, itu adalah taklid. Akan tetapi taklid itu diperbolehkan sebenarnya, tidak melulu haram. Ada dua keadaan yang mana taklid ini boleh dilakukan, boleh diikuti oleh seseorang. Yang pertama, ayyakunal muqallid amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi fa farduhu at-taqlid. Ya. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, seorang muqallid yang bertaklid, dia itu orang yang awam, yang tidak bisa mengetahui hukum sendiri tanpa bantuan para ulama. Fa farduhu taqlid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin malah apa? Fa farduhu at-taqlid. Maka wajib bagi dia untuk bertaklid. Kita sebagai orang awam misalkan tidak dapat berijtihad, tidak dapat meneliti secara rinci hukum-hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya maka wajib bagi kita mengikuti para ulama. Ya. Di qaulihi ta'ala, dalilnya apa? Dalilnya perkataan Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Di sini Allah malah menyuruh kita untuk bertanya, bukan untuk meneliti secara langsung apa yang di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ya. Wa yuqallid afdhala man yajiduhu ilman wa wara'an. Ya. Seseorang itu dia bertaklid kepada ulama yang paling afdal dari sisi keilmuan dan juga wara'nya. Jadi kalau kita lebih thiqah, lebih percaya kepada seorang ustadz misalkan, atau seorang syekh, maka kita boleh bertaklid kepadanya. Misalkan kita lebih thiqah atau lebih percaya untuk mengikuti mazhab, ya, misalkan di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i misalkan, ya itu boleh-boleh saja kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, nggak masalah, karena memang kita belum sampai derajat mujtahid, ya wajib bagi kita untuk taklid seperti itu. Kemudian yang kedua, ayyaqa'alil mujtahid hadisatun taqtadil fawriyah wa la yatamakkan minan nazar fiha fayajuzu lahu taqlid hina idzin. Bahkan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh bagi seorang mujtahid dia bertaklid pada keadaan ada suatu permasalahan misalkan yang dia tidak bisa meneliti secara langsung atau perlu jawaban langsung. Ya, dia boleh bertaklid kepada ulama lain. Ini mujtahid loh, ini ulama. Bahkan untuk seorang mujtahid saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh taklid. Maka bagaimana dengan kita yang hanya seorang muqallid? Seperti itu. Dan jika ditanyakan misalkan taklid pada permasalahan akidah, hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sama, permasalahan akidah, permasalahan fikih. Jika seseorang dia tidak bisa meneliti permasalahan itu sendiri, dia hanya bisa taklid, ya udah tinggal taklid saja. Intinya itu bagaimana seseorang dia sampai kepada tujuan. Taklid, ijtihad
itu adalah wasilah. Tujuannya apa? Amal dan pengetahuan. Ketika dengan taklid saja kita sudah dapat beramal dan juga dapat pengetahuan dengan baik, ya sudah cukup, tidak perlu ijtihad. Kemudian ini pada halaman 24 ya. Mungkin kita cukupkan saja Ustadz ya. Sampai sini. Bagaimana? Ya, time. Mungkin kita cukupkan, sudah setengah jam lewat juga. Oh iya. Time. Nanti ini kita pertemuan keempat ya. Halaman 24. Nah. Baik, syukran Ustaz. Nah. Kita fadhal Ustaz. Ditutup aja. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.